Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Nah, sebelumnya aku minta maaf nih, baru bisa bikin video lagi mengenai jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di saat ini aku bakal ngebahas mengenai SPAN PTKIN. Nah, apa aja sih yang bakal aku bahas? Di sini aku bakal ngebahas mengenai pendahuluan, tujuan, ketentuan umum dan persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, pengumuman, dan program studi dan jumlah pilihan dalam SPAN PTKIN 2022. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan SPAN PTKIN. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah, jadi ini gratis loh, sama kayak SNMPTN dan SNMPN, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh 59 perguruan tinggi harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Nah, jadi ini itu adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri berbasis agama, jadi lebih seperti UIN, terus YIN, dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan diadakannya SPAN PTKIN? Ya, seperti yang kita ketahui, yang pertama sama seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan jalur-jalur yang lainnya. Yaitu tujuannya yaitu yang pertama memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah ataupun madrasah untuk mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN agar memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik. Kemudian dari ini siswa-siswinya yang bisa mengikuti yaitu dari MA, MAK, SMA, SMK, pesantren muadalah. Nah, apa sih ketentuan umum dan persyaratan untuk mengikuti SPAN PTKIN ini? Nah, jadi ini ketentuan umumnya. Yang pertama, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan jaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tulis. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi juga di awal, ini tuh jalurnya sama kayak SNMPTN dan SNMPN. Jadi kita tinggal melampirkan saja file raport dan file prestasi yang kita miliki. Kemudian yang kedua, madrasah, sekolah, pesantren muadalah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah madrasah, sekolah, pesantren muadalah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidik dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala madrasah, sekolah, pesantren muadalah masing-masing. Nah, jadi ini itu tidak seperti SNMPTN. SNMPTN adalah siswa-siswi yang mendapatkan kuota ataupun masuk dalam siswa-siswi eligible, tapi di dalam SPAN PTKIN ini sama seperti SNMPN. Jadi kita tinggal mendaftarkan saja diri untuk bisa didata ke BK nanti. Nah, nanti dari BK tinggal melaporkan kepada kepala sekolah dan mendaftarkan semua siswa-siswi yang akan mengikuti seleksi ini. Kemudian persyaratan siswa pelamar. Yang pertama apa sih? Siswa MA, MAK, SMA, SMK, pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2022. Kemudian memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, dan yang keempat memiliki nilai raport kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1 yang telah diisikan di PDSS. Nah, kemudian di sini ada tata cara pendaftaran untuk sekolah, siswa, dan bagaimana sistem seleksi yang ada di SPAN PTKIN ini. Nah, ini dia adalah skema untuk pendaftaran ataupun bagaimana cara sekolah kita bisa mendaftarkan diri untuk bisa siswa-siswinya mengikuti seleksi di SPAN PTKIN. Nah, jadi yang pertama data sekolah, data kelengkapan sekolah, dan sebagainya. Ini akan diisi oleh sekolah, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin ini. Nah, tapi yang harus kita pikirkan adalah ini, skema untuk pendaftaran siswa. Nah, jadi yang pertama adalah kita registrasi menggunakan NISN dan email aktif. Nah, ini nantinya bakal dibantu juga sama BK kita. Kemudian akan ada validasi
yang dikirimkan kepada email siswa, kemudian login ke dalam web LTMP ke web SPAN PTKIN, kemudian mulai kita memasukkan cek data dan nilai raport. Nah, jika sudah, upload raport kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1 ditambah dengan prestasi. Nah, tapi di sini nih, dicek data dan nilai raport, apabila ada kesalahan ataupun yang lain, bisa langsung hubungi operator sekolah. Dan jika sudah itu dicek lagi, jika sudah maka cetak bukti pendaftarannya. Nah, ini adalah mekanisme seleksi. Jadi seleksi SPAN PTKIN melalui sistem Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan kualitas siswa menurut nilai raport, prestasi lainnya. Kemudian ada juga penilaian kualitas sekolah berupa akreditasi, indeks daftar ulang. Nah, indeks daftar ulang ini adalah merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam seleksi ini. Jadi misalkan kalian nih punya kakak tingkat yang misalkan udah keterima SPAN PTKIN tapi nggak diambil, nah itu bakal bisa mengurangi performa ataupun mengurangi nilai untuk di dalam seleksi SPAN PTKIN ini. Kemudian dan indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T. Nah, ini adalah jadwal seleksi SPAN PTKIN 2022. Nah, yang pertama untuk pengisian PDSS oleh sekolah itu sudah sebentar lagi akan dibuka, yaitu pada tanggal 7 Februari nanti hingga 28 Februari 2022. Kemudian verifikasi PDSS sama dari tanggal 7 sampai 28 Februari. Nah, di sini pendaftaran siswa yang akan dibuka sekitar 1 bulan lagi, yaitu tepatnya di tanggal 4 sampai 31 Maret 2022. Kemudian ada juga pengumuman hasil seleksi yang akan diumumkan pada 15 April 2022. Proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang di SPAN PTKIN masing-masing yang lulus seleksi ditetapkan oleh masing-masing PTKIN. Nah, jadi ini juga jalur SPAN PTKIN bisa dijadikan oleh kalian untuk menjadikan suatu plan. Jika kalian misalkan nggak dapat kuota SNMPTN, atau misalkan nggak lulus SNMPTN, atau misalkan kalian pengen menghindari yang namanya ujian, karena di SPAN PTKIN ini kalian bakal masuk ke perguruan tinggi negeri menggunakan seleksi tanpa tes tulis. Nah, kemudian bagaimana sih program studi dan jumlah pilihannya? Nah, jadi yang pertama di sini adalah program studi dan jumlah pilihan. Yang pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Kemudian siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi kita totalnya bisa memilih 4 program studi dari 2 perguruan tinggi Islam negeri. Kemudian urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Dan yang terakhir adalah daftar program studi dan data dan daya tampung SPAN PTKIN. Nah, nanti di sini ada link untuk kalian bisa menuju ke web SPAN PTKIN. Di sini kalian bisa juga melihat kuota prodi SPAN PTKIN dan apa saja PTKIN yang ada di Indonesia ini, berupa namanya, berupa tempatnya, berupa program studi yang ada di dalam SPAN PTKIN tersebut. Dan kemudian untuk pengumumannya nanti akan diumumkan juga di web SPAN PTKIN. Nah, ini adalah salah satu contoh diterima ataupun lolos dalam hasil seleksi SPAN PTKIN 2022. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku di sini terus menghimbau kepada kalian, tetaplah fokus kepada tujuan kalian. Jika kalian fokus, maka semua jalan yang ada akan terbuka dengan sebaik-baiknya juga. Karena kita fokus, biasanya akan banyak peluang, akan banyak pendapatan untuk kita bisa lolos dimanapun. Dan SPAN PTKIN ini bisa dijadikan salah satu jalur alternatif kalian untuk bisa dijadikan salah satu plan. Misalkan kalian udah daftar SNMPTN, nah nggak apa-apa, daftar aja di SPAN PTKIN. Hal ini untuk bisa memperbesar lagi peluang kalian agar bisa diterima di perguruan tinggi dan bisa berkuliah. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.